Di sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan hijau di Banten, seorang pemuda tampak termenung di tepi sungai. Namanya Raka, murid seorang guru sakti yang dikenal sebagai Ki Bayu Wira, seorang maestro ilmu bela diri dan ajian gaib. Tubuhnya tegap, matanya tajam, namun wajahnya memancarkan ketenangan, seperti aliran sungai yang tak pernah gelisah meski ombak menghantam. Sejak kecil, Raka diasuh dan dilatih oleh gurunya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia berlatih hingga keringat membasahi seluruh tubuhnya. Gurunya selalu menekankan satu hal, kekuatan bukan untuk dipamerkan, Raka, tapi untuk menolong yang lemah dan menjaga keadilan. Kata-kata itu selalu terpatri dalam hatinya. Raka memiliki ajian kilat 1000, ilmu yang membuatnya bergerak secepat kilat, menangkis serangan musuh, dan melumpuhkan lawan sebelum mereka menyadari ancaman datang. Namun, ajian itu bukan sekadar kecepatan fisik, ia mengajarkan kesabaran, ketelitian, dan kesadaran akan setiap langkah. Hanya mereka yang memiliki hati murni yang bisa menguasainya. Hari itu, suasana di gunung terasa berbeda. Angin membawa aroma tanah basah, daun-daun bergetar, seolah memberi pesan tak kasat mata. Raka menatap pegunungan di kejauhan, merasakan getaran aneh. Instingnya berkata bahwa dunia di bawah sana sedang menghadapi kesulitan, sebuah panggilan yang tak bisa diabaikan. Di dalam pondok sederhana, Ki Bayu Wira menunggu dengan tenang. Wajahnya terlihat serius, namun matanya penuh kebijaksanaan. Ia menyodorkan gulungan kain yang berisi tulisan kuno dan mantra. Raka, saatnya kamu menuruni gunung. Sebuah pasar di kaki gunung tertindas oleh orang-orang yang salah menggunakan kekuatan mereka. Kamu harus turun, gunakan ajianmu dengan bijak, dan pulihkan keadilan. Raka merasakan jantungnya berdebar. Ini adalah tugas pertamanya di dunia luar setelah bertahun-tahun belajar. Rasa takut dan gugup menyelimutinya sejenak, namun tekad yang selama ini terlatih dalam tubuhnya segera menguasai perasaan itu. Ia menunduk, hormat kepada gurunya, dan berkata, "Aku siap, guru. Aku akan menepati amanah ini." Sebelum meninggalkan pondok, Raka menatap langit senja yang memerah. Ia merasakan energi ajian mengalir di dalam dirinya, tubuhnya seolah menunggu tantangan yang akan datang. Pepohonan di sekitar seakan berbisik, memberi semangat, dan menegaskan bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan mudah, namun jalan yang benar. Malam itu, di bawah cahaya bulan, Raka mulai menuruni gunung. Setiap langkahnya terasa ringan, seakan bumi sendiri membantu perjalanannya. Hanya angin dan suara hutan yang menemaninya, namun hatinya mantap. Sebuah perjalanan panjang dan berbahaya menantinya, tetapi Raka tahu, dengan ajian kilat 1000, keberanian, dan kebijaksanaan gurunya, ia mampu menghadapi segala rintangan. Pasar yang tertindas menunggu sang pahlawan datang. Raka menuruni lereng gunung dengan langkah pasti, meski jalan setapak licin akibat hujan semalam. Hutan lebat di sekitarnya berbisik-bisik di bawah hembusan angin malam, menimbulkan rasa waspada yang tak bisa ia abaikan. Setiap bayangan pepohonan tampak bergerak, namun Raka tetap tenang, mengandalkan intuisi yang telah terasa bersama ajian kilat 1000. Setiap kali ia melangkah, ajian itu seolah mengalir di dalam tubuhnya, membuat langkahnya ringan dan cepat. Sekalipun jalannya penuh akar dan bebatuan, Raka mampu bergerak tanpa suara, seakan hutan sendiri membuka jalan untuknya. Dalam hati, ia mengingat pesan gurunya, gunakan ilmu ini hanya untuk menolong dan menegakkan keadilan, bukan untuk kesombongan atau balas dendam. Perjalanan malam itu terasa panjang, dan Raka berhenti sejenak di tepi sungai kecil untuk mengambil air dan merenung. Ia membayangkan pasar yang tertindas, wajah-wajah takut dari pedagang dan pembeli yang terintimidasi. Preman, Raka merasakan kemarahan dan kesedihan, namun segera ia ubah menjadi tekad. Ia tahu, kemampuannya bukan hanya untuk menaklukkan lawan, tetapi untuk melindungi yang lemah. Angin malam membawa aroma asap dari kejauhan. Pasar itu sudah dekat. Dari atas bukit, Raka mengamati kerumunan orang-orang yang tampak cemas, berdesakan di antara pedagang yang menutup lapak mereka. Beberapa preman tampak mondar-mandir, menebar ancaman. Raka menarik napas dalam-dalam, merasakan adrenalin memuncak, dan bersiap menghadapi konflik pertama. Ia menuruni bukit dengan lebih cepat, memanfaatkan ajian kilat 1000 untuk menembus kegelapan hutan tanpa terdeteksi. Setiap cabang dan batu dihadapi dengan ketepatan yang sempurna, tubuhnya bergerak seperti kilat yang menembus malam. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik, tetapi juga pertarungan strategi dan kecerdikan. Tiba di pinggir pasar,
Raka melihat seorang preman besar sedang memukul pedagang yang menolak membayar pungutan. Warga berteriak ketakutan, mencoba menahan diri agar tidak menjadi korban berikutnya. Hati Raka bergetar, namun ia tetap fokus. Ia tahu, ia harus bertindak cepat dan tepat. Sekali salah langkah, warga bisa terluka, dan ia tak boleh mengulangi kesalahan. Raka menutup mata sejenak, menenangkan diri, dan mengingat semua pelajaran gurunya, kecepatan bukan berarti sembrono, kekuatan bukan berarti dominasi. Dengan satu tarikan napas, ia membuka mata, dan tubuhnya seakan menyatu dengan energi ajian kilat seribu. Segera, ia bergerak keluar dari bayangan, muncul di tengah pasar seperti kilat yang menembus malam. Para preman tersentak, mata mereka terbelalak melihat pemuda asing yang muncul begitu cepat dan tiba-tiba. Warga yang semula ketakutan mulai menatap dengan harap. Raka menatap para preman, tekad di matanya membara, dan sebuah pertarungan dramatis yang menentukan nasib pasar pun siap dimulai. Pasar yang tertindas akhirnya memiliki harapan, sebuah keadilan yang datang dari seorang pemuda Banten dengan ajian kilat seribu. Pasar itu tampak kacau, meski fajar baru saja muncul di ufuk timur. Pedagang menutupi lapak mereka dengan kain dan papan kayu, wajah-wajah mereka penuh ketakutan. Beberapa ibu memeluk anak-anaknya erat, mencoba menenangkan tangisan mereka. Di tengah kerumunan, beberapa preman berteriak, memaksa warga menyerahkan uang, barang dagangan, bahkan makanan untuk mereka. Seorang preman besar dengan tubuh kekar dan wajah bengis menendang tumpukan sayuran pedagang, menimbulkan teriakan histeris. "Bayar atau kau akan menyesal!" teriaknya, suaranya menggema di seluruh pasar. Warga hanya bisa menunduk, takut untuk menatap mata preman itu. Rasa takut dan putus asa menyelimuti mereka, seolah pasar telah menjadi sarang kegelapan. Raka berdiri di balik satu gerobak kayu, mengamati setiap gerakan preman. Jantungnya berdebar, namun ia tetap tenang, memusatkan energi ajian kilat seribu. Ia menyadari bahwa preman itu tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga menguasai ajian kilat ngampar, ilmu yang membuat serangan mereka cepat dan mematikan. Ini bukan pertarungan biasa, ini pertarungan antara ilmu sakti lawan ilmu sakti. Raka menutup mata sejenak, merasakan irama detak jantung warga yang ketakutan, dan suara alam di sekitarnya, angin, burung, dan deburan sungai dekat pasar. Semua energi itu ia serap, mengubahnya menjadi fokus dan ketenangan. Ia tahu, jika ia gegabah, warga bisa terluka, dan itu tidak boleh terjadi. Salah satu preman menendang seorang pedagang hingga terjatuh. Raka mengerahkan tenaga, kakinya bergerak secepat kilat, dan sebelum preman itu menyadari, Raka sudah berada di depan pedagang, mendorongnya ke tempat aman. Preman itu menatap Raka, wajahnya merah karena marah. "Siapa kau?" teriaknya. Raka menatap balik dengan dingin namun mantap. "Aku, di sini untuk menegakkan keadilan. Pasar ini milik kalian semua, bukan kalian." Suaranya tenang namun penuh wibawa. Kata-kata itu seperti cambuk bagi preman, membuat mereka menajamkan serangan mereka, bersiap menghadapi lawan yang berbeda dari warga biasa. Seorang preman lain melompat ke arah Raka, mencoba menyerangnya dengan cepat. Raka bergerak secepat kilat, menangkis serangan itu dengan satu gerakan yang mulus. Setiap gerakan tubuhnya seperti tarian petir, membuat preman itu kehilangan keseimbangan. Warga melihat dengan mata terbelalak, pertama kali ada harapan muncul di tengah ketakutan mereka. Bab ini diakhiri dengan ketegangan memuncak. Raka berdiri di tengah pasar, siap menghadapi para preman satu persatu. Pasar yang dulu dipenuhi ketakutan kini mulai merasakan aura keberanian. Namun, ia tahu ini baru awal pertarungan. Ancaman terbesar, preman pemimpin dengan kilat ngampar, masih menunggu, dan Raka harus mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum menghadapi pertarungan hidup dan mati yang akan menentukan nasib pasar. Raka menarik napas dalam, menahan diri untuk tidak langsung menyerang para preman. Ia menyadari bahwa kekuatan ajian kilat seribu bisa saja sia-sia jika digunakan gegabah. Dengan cepat, ia mundur ke sisi pasar yang lebih sepi, bersembunyi di balik gerobak dan tumpukan karung. Dari sana, ia mengamati gerak-gerik para preman yang menguasai pasar. Beberapa preman tampak mengintimidasi pedagang, sementara yang lain duduk santai di bawah pohon, menunggu korban berikutnya. Raka memperhatikan detail setiap gerakan mereka, cara mereka melangkah, arah pandang, dan pola serangan ketika ada yang memberontak. Matanya tajam, meneliti siapa yang paling berbahaya dan siapa yang sekadar ikut-ikutan. Seorang preman besar,
yang tampak menjadi pimpinan kelompok itu, bergerak dengan tenang namun penuh wibawa. Raka merasakan aura kuat dari preman itu, bahkan dari jarak jauh, energi kilat ngampar terpancar seperti petir yang siap menyambar. Ia tahu, pertarungan melawan pemimpin itu bukan sekadar soal kecepatan, tapi juga strategi dan kecerdikan. Raka mulai merancang rencana. Ia menyadari bahwa menghadapi preman satu persatu bisa lebih efektif daripada menyerang semua sekaligus. Dengan kecepatan kilat 1000, ia bisa memanfaatkan celah saat mereka lengah. Ia juga berpikir untuk menggunakan lingkungan pasar, gerobak, pedang kayu, bahkan tumpukan karung, sebagai alat untuk mengganggu keseimbangan para preman. Sambil mempersiapkan strategi, Raka memperhatikan reaksi warga. Meski ketakutan, beberapa pedagang menatapnya dengan harap. Ia tahu, keberanian sekecil apapun dari warga bisa membantu moral mereka. Ia tersenyum tipis dalam hati, merasa bahwa pertarungan ini bukan hanya miliknya, tetapi juga milik semua yang ingin melihat pasar aman kembali. Malam mulai merayap, dan lampu-lampu minyak digantung di pasar. Raka memanfaatkan kegelapan yang mulai turun sebagai keuntungan. Dalam bayangan, ia dapat bergerak tanpa terlihat, menilai jarak dan waktu yang tepat untuk menyerang. Setiap detik terasa penting, dan setiap gerakan harus dihitung dengan teliti. Sebelum memulai aksi, Raka menutup mata sejenak, memusatkan energi ajian kilat 1000. Ia merasakan denyut pasar, aliran ketakutan dan harapan bercampur, dan mengubahnya menjadi fokus. Di dalam hatinya, ia berjanji pada dirinya sendiri, aku akan mengalahkan mereka, tanpa membiarkan seorang pun warga terluka. Bab ini diakhiri dengan Raka menatap para preman dari sudut gelap pasar, tubuhnya siap bergerak seperti kilat. Strategi telah matang, energi telah terkonsentrasi, dan rasa percaya diri mulai menguasai hatinya. Pertarungan pertama yang menentukan telah menunggu, dan pemuda Banten dengan ajian kilat 1000 siap membuktikan kemampuannya. Raka bergerak secepat kilat dari bayangan. Gerobak, menembus kerumunan preman yang sedang menindas pedagang. Sekali gerakan, ia mendorong seorang preman kecil ke sisi lapak, membuatnya terhuyung dan terjatuh. Suara teriakan preman itu menggema di pasar, menarik perhatian yang lain. Namun, Raka tetap tenang, mengandalkan fokus dan refleks ajian kilat 1000. Preman-preman itu segera menyadari ancaman baru. Seorang preman besar mengayunkan tongkat kayu ke arah Raka, namun tubuh pemuda Banten itu sudah bergerak mengelak sebelum tongkat menyentuhnya. Setiap gerakan Raka bagaikan tarian kilat, cepat, presisi, dan mengalir tanpa tersentuh. Pedagang yang menonton menahan napas, pertama kali melihat keberanian nyata muncul di tengah ketakutan. Raka memanfaatkan momentum, menendang satu preman lain hingga terhuyung ke gerobak buah. Debu dan sayuran beterbangan, menambah kekacauan di pasar. Para preman terkejut, karena tak menyangka seorang pemuda bisa bergerak begitu cepat dan presisi. Mata mereka berbinar marah, namun sedikit ada rasa takut yang tertanam, menyadari bahwa lawan mereka bukanlah orang biasa. Seorang preman mencoba menyerang dari samping, namun Raka menangkis serangan itu dengan satu gerakan tangan, lalu mendorong lawannya hingga jatuh menimpa karung beras. Setiap langkah dan tendangan Raka memanfaatkan lingkungan pasar, gerobak, tumpukan barang, bahkan ranting pohon, sebagai alat untuk mengganggu lawan. Kecepatan dan kecerdasannya membuat lawan kewalahan. Di tengah pertarungan, Raka memperhatikan pimpinan preman yang masih berdiri di sisi pasar, mengamati setiap gerakan dengan mata tajam. Aura kilat ngampar terpancar dari pemimpin itu, membuat Raka sadar bahwa pertarungan sesungguhnya belum dimulai. Namun, pertarungan kecil ini cukup untuk memberi sinyal pada para preman bahwa ada kekuatan yang lebih besar sedang menentang mereka. Pedagang dan warga mulai terkejut sekaligus lega. Mereka menyaksikan seorang pemuda dengan keberanian luar biasa menangkis penindasan yang selama ini menakuti mereka. Beberapa bahkan berbisik, mungkin kita masih bisa selamat. Kata-kata itu menyebar, menumbuhkan secercah harapan di tengah rasa takut yang selama ini menyesakkan pasar. Raka berhenti sejenak, menarik napas, dan menilai kondisi lawan. Preman-preman kecil sudah terhuyung dan kewalahan, sementara pemimpin mereka belum bertindak. Raka menyadari, ini adalah saat yang tepat untuk mempersiapkan serangan selanjutnya, serangan yang lebih terfokus dan lebih menentukan. Bab ini diakhiri dengan Raka berdiri di tengah pasar, tubuhnya masih mengalirkan energi ajian kilat 1000, mata menatap pimpinan preman yang kini mulai maju. Percikan pertarungan pertama telah menimbulkan gelombang ketegangan,
dan semua tahu, konflik yang sesungguhnya akan segera meledak. Pasar yang tertindas kini mulai merasakan aura harapan, namun bahaya terbesar masih menunggu di hadapan pemuda Banten itu. Pasar mulai bergemuruh ketika pimpinan preman akhirnya melangkah maju. Tubuhnya kekar, wajahnya dingin dan bengis, aura kilat ngampar terpancar seperti petir siap menyambar. Setiap langkahnya menimbulkan getaran di tanah, membuat pedagang dan warga menunduk ketakutan. Raka menatapnya dengan mata tajam, merasakan bahwa ini adalah ujian terberatnya. Preman itu menatap Raka dari atas kepala preman-preman lain. Suara serak dan dalamnya menggema di pasar, "Siapa berani menentang aku? Pasar ini adalah milikku." Suara itu penuh intimidasi, membuat beberapa preman kecil menunduk ketakutan. Namun Raka tetap berdiri tegap, tubuhnya bergerak ringan seperti kilat, energi ajian kilat 1000 mengalir di seluruh tubuhnya. Raka menyadari bahwa kekuatan fisik biasa tidak akan cukup. Preman ini mampu menyerang dengan kecepatan luar biasa, membuat siapapun sulit mengimbangi. Ia harus menemukan celah, memanfaatkan lingkungan dan kecepatan ajian miliknya untuk menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Sementara itu, warga mulai menatap dengan harap. Raka tahu, mereka menaruh kepercayaan padanya. Rasa takut mereka harus tetap terkendali agar tidak menjadi korban. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, dan memusatkan fokus. Ia tahu, setiap gerakan harus presisi, satu kesalahan saja bisa fatal. Pimpinan preman mengangkat tangan, seolah memanggil petir. Kilat ngampar menyambar, membuat udara bergetar di sekitar pasar. Raka melompat cepat ke samping, menghindari serangan itu dengan refleks sempurna. Ia merasakan kekuatan preman itu berbeda dari yang lain, lebih berat, lebih cepat, dan lebih berbahaya. Raka memutar strategi di kepalanya. Ia harus memancing pimpinan preman itu keluar dari posisi aman, memanfaatkan kekacauan pasar untuk mengurangi keunggulan lawan. Ia mulai bergerak di antara bayangan, menilai setiap langkah, menunggu momen tepat untuk menyerang. Seiring ketegangan meningkat, pedagang dan warga menahan napas. Pasar yang sebelumnya penuh ketakutan kini berubah menjadi arena yang tegang. Raka tahu, ini adalah titik krusial, pertarungan yang menentukan nasib pasar akan segera dimulai, dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Bab ini ditutup dengan Raka berdiri di tengah pasar, tubuhnya bersiap, mata menatap pimpinan preman dengan tekad membara. Aura ajian kilat 1000 mengelilinginya, seolah menegaskan bahwa meski ancaman lebih besar, keberanian dan strategi bisa menyalakan harapan. Pertarungan sesungguhnya hampir tiba, dan nasib pasar tergantung pada satu pemuda Banten itu. Raka menatap wajah-wajah warga yang ketakutan, menyadari bahwa kekuatan seorang pemuda tidak cukup untuk mengalahkan seluruh preman. Ia mulai memberi isyarat kepada beberapa pedagang yang terlihat berani, menunjukkan gerakan-gerakan sederhana untuk mengalihkan perhatian preman. Sekali langkah, Raka menegaskan, ini bukan hanya pertarungannya, tetapi pertarungan seluruh pasar. Seorang pedagang muda, awalnya gemetar, menuruti arahan Raka. Ia memukul drum kecil dan menumpahkan karung beras di jalur preman, membuat mereka tergelincir dan kehilangan keseimbangan. Gerakan sederhana itu membuat para preman kebingungan sejenak, memberi Raka kesempatan untuk bergerak lebih leluasa dan menilai kekuatan pimpinan mereka. Raka bergerak dari satu titik ke titik lain, memanfaatkan bayangan dan reruntuhan pasar untuk mengamati setiap celah lawan. Ia mengajarkan warga untuk bergerak cepat dan bersatu, menekankan bahwa keberanian kolektif bisa menyaingi kekuatan individu. Perlahan, ketakutan mereka mulai berganti dengan tekad, dan pasar yang sebelumnya menyerah pada ketakutan mulai menunjukkan tanda-tanda perlawanan. Salah satu preman kecil mencoba menyerang pedagang yang berani, tetapi Raka tiba-tiba muncul, memblokir serangan itu dengan satu gerakan kilat. Ia menendang preman itu hingga terhuyung ke gerobak sayuran, membuat lawan lain menyadari bahwa mereka tidak lagi menghadapi lawan biasa. Aura ajian kilat 1000 memancar dari tubuhnya, menimbulkan ketegangan dan rasa hormat sekaligus ketakutan di mata preman. Raka menatap pimpinan preman, yang mulai geram melihat strategi warga mulai berjalan. Pimpinan itu menimbulkan aura kilat ngampar, menyerang dengan cepat namun masih bisa diantisipasi oleh gerakan Raka yang penuh perhitungan. Setiap serangan yang gagal diantisipasi lawan menumbuhkan semangat baru bagi warga, membuat mereka semakin percaya diri untuk ikut bergerak dalam perlawanan. Seorang pedagang tua menumpahkan keranjang buah tepat di jalur preman besar, membuatnya tergelincir dan hampir jatuh. Raka memanfaatkan momen itu untuk menyerang dengan cepat,
namun tidak melukai lawan secara serius. Ini adalah peringatan bahwa kekuatan bisa mengalahkan, tetapi belas kasih tetap dijaga. Warga bersorak pelan, melihat bahwa pertarungan mulai berpihak pada mereka. Raka menyadari bahwa keterlibatan warga tidak hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk mengalihkan perhatian dan menciptakan kekacauan strategis. Ia menyesuaikan langkahnya, bergerak secepat kilat dari satu sisi ke sisi lain, sambil memastikan setiap pedagang dan warga tetap aman. Ketegangan meningkat, namun rasa harapan mulai menyelimuti pasar. Bab ini diakhiri dengan Raka berdiri di tengah pasar, dikelilingi warga yang mulai bergerak berani, menatap pimpinan preman dengan tekad yang lebih kuat. Pasar mulai terasa hidup kembali, bukan sebagai tempat yang dikuasai ketakutan, tetapi sebagai arena perlawanan kolektif. Pertarungan utama masih menunggu, namun kini pemuda Banten itu tahu, ia tidak akan menghadapi ancaman ini sendirian. Matahari mulai meninggi, menyorot seluruh pasar dengan teriknya. Raka menatap para preman yang kini lebih waspada dan marah karena warga mulai bergerak berani. Tubuhnya tetap ringan dan penuh energi, siap menghadapi serangan yang lebih serius. Ia tahu, pertarungan tengah hari ini akan menentukan siapa yang menguasai pasar. Preman-preman mulai berserak, mencoba menutupi ruang dan menyerang secara bersamaan. Beberapa preman kecil menyerang warga, namun Raka melompat cepat di antara mereka, menangkis serangan dengan ajian kilat seribu, memindahkan mereka ke posisi aman tanpa melukai serius. Setiap gerakan Raka bagaikan kilatan cahaya yang memisahkan kekacauan menjadi momen terkontrol. Salah satu preman besar mencoba menyerang Raka dengan tongkat kayu berat, memutar dan menebas dengan cepat. Namun Raka sudah mengantisipasi, melompat ke samping dengan gerakan secepat kilat, memanfaatkan momentum serangan lawan untuk menjatuhkan preman itu ke tumpukan karung. Pasar bergemuruh, pedagang dan warga mulai menyadari bahwa kekuatan lawan bisa dikendalikan dengan strategi dan keberanian. Raka memanfaatkan kegelapan bayangan dari tenda-tenda pasar untuk bergerak cepat, menyerang dari berbagai sudut. Preman-preman lain kewalahan, kehilangan ritme dan koordinasi. Setiap serangan yang gagal membuat mereka semakin frustrasi, sementara Raka tetap fokus dan terkendali, seolah menjadi inti dari setiap pergerakan di pasar. Seorang preman mencoba menyerang Raka dari belakang, namun seorang pedagang muda, mengikuti arahan Raka, menumpahkan air dari ember tepat di jalur preman itu, membuatnya tergelincir dan kehilangan keseimbangan. Raka memanfaatkan momen itu untuk menyerang dengan cepat, menendang tongkat preman dan membuatnya terlempar jauh. Kecepatan dan kecerdikan Raka semakin nyata di mata semua orang. Pimpinan preman yang mengamati dari sisi pasar mulai menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran. Serangannya sendiri belum muncul, namun pengaruhnya terhadap preman-preman lain mulai memudar. Raka tahu, ini adalah saatnya mempersiapkan serangan berikutnya yang lebih terfokus, langsung menghadapi pimpinan preman itu untuk menentukan nasib pasar. Warga mulai menata kembali lapak-lapak mereka, membantu satu sama lain, dan bahkan ikut mengalihkan perhatian preman. Pasar yang sebelumnya tertindas kini berdenyut dengan keberanian kolektif. Raka menatap mereka sejenak, tersenyum tipis dalam hati. Keberanian dan kesatuan warga telah menjadi senjata tambahan yang memperkuat ajian kilat seribu dalam dirinya. Bab ini ditutup dengan Raka berdiri di tengah pasar, tubuh bersinar dengan energi ajian kilat seribu, menatap pimpinan preman yang kini melangkah maju dengan aura kilat ngampar yang menakutkan. Pasar telah berubah, namun pertarungan sesungguhnya, yang menentukan kemenangan terakhir, baru saja akan dimulai. Ketegangan mencapai puncaknya, dan semua mata tertuju pada pemuda Banten itu. Pertarungan di pasar semakin panas. Raka bergerak cepat, menangkis serangan preman-preman yang tersisa, namun kelelahan mulai terasa di tubuhnya. Keringat membasahi wajahnya, napasnya memburu, dan meski ajian kilat seribu memberinya kecepatan luar biasa, tubuhnya tetap manusiawi, rentan terhadap cedera jika lengah. Tiba-tiba, sebuah tongkat kayu berat mengenai lengan Raka saat ia menangkis serangan preman. Benturan itu membuat lengan kanannya terasa nyeri, hampir membuatnya kehilangan keseimbangan. Raka menahan sakit, menelan rasa frustrasi, dan tetap bergerak, mengetahui bahwa setiap detik menentukan keselamatan warga pasar. Preman-preman yang masih tersisa mulai menyadari kelemahan Raka. Mereka menyerang lebih agresif, mencoba memanfaatkan cedera kecil itu. Raka harus berpikir cepat, memanfaatkan gerakan ajian kilat seribu untuk mengelabui lawan dan tetap menjaga jarak aman. Setiap langkahnya dihitung, setiap serangan dibalas dengan presisi. Salah satu preman mencoba menyerangnya dari sisi yang tak terduga.
Raka melompat ke samping, namun kaki kanannya tersandung tumpukan karung, membuatnya terjatuh sebentar. Nyeri menjalar dari lututnya, tapi ia tetap bangkit, menahan rasa sakit, dan melompat kembali ke tengah pasar. Kecepatan kilatnya tetap ada, namun ia kini lebih berhati-hati, memanfaatkan strategi daripada kekuatan murni. Warga mulai menyadari cedera Raka. Beberapa pedagang muda berani maju, menimbulkan gangguan terhadap preman, memberikan Raka celah untuk bergerak lebih bebas. Solidaritas mereka menjadi senjata tambahan, membuat Raka lebih percaya diri meski tubuhnya mulai kelelahan. Di tengah kekacauan itu, Raka menyadari bahwa cedera bisa menjadi pelajaran berharga. Ia mulai memanfaatkan momen serangan preman untuk menguji batasan ajian kilat 1000, menemukan cara untuk bergerak lebih cepat meski tubuhnya tidak sepenuhnya prima. Ia belajar bahwa ketenangan, fokus, dan strategi lebih penting daripada kekuatan semata. Sebuah serangan dari preman besar hampir mengenai kepala Raka, namun ia mengelak dengan gerakan kilat terakhir. Tubuhnya nyaris menabrak gerobak, dan ia merasakan sakit tajam di pergelangan tangannya akibat benturan. Raka menelan rasa sakit itu, menatap pimpinan preman dengan mata penuh tekad. Cedera ini bukan akhir, ini adalah tantangan yang harus ia atasi untuk melindungi pasar. Bab ini ditutup dengan Raka berdiri kembali di tengah pasar, tubuh penuh luka ringan namun aura ajian kilat 1000 tetap menyala. Warga yang melihat keberanian dan ketekunan pemuda Banten itu mulai tersentuh dan lebih berani bergerak. Pertarungan besar melawan pimpinan preman yang menguasai kilat ngampar masih menunggu, dan Raka kini lebih siap, bukan hanya secara fisik, tetapi juga mental dan strategi. Raka duduk sejenak di tengah pasar yang mulai tenang, menarik napas panjang sambil menenangkan diri. Cedera ringan di tubuhnya membuatnya menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup untuk menghadapi pimpinan preman dengan kilat ngampar. Ia menutup mata, mengingat ajaran gurunya tentang rahasia ajian kilat 1000 yang belum sepenuhnya ia kuasai. Ki Bayu Wira dulu selalu berkata, "Raka, kecepatan bukan hanya gerakan fisik. Kilat 1000 menjadi sempurna ketika hati dan pikiranmu menyatu dengan energi alam dan niatmu." Raka menyadari bahwa selama ini ia hanya mengandalkan refleks dan kecepatan tubuh, tanpa sepenuhnya menyatukan kesadaran, hati, dan energi dalam gerakan yang harmonis. Ia mulai memusatkan energi, merasakan aliran angin di sekeliling pasar, panas sinar matahari, bahkan denyut ketakutan dan harapan warga. Semua energi itu ia tarik, fokuskan dalam diri, menyelaraskan gerakan tubuh dan pikiran. Setiap langkah kini bukan hanya cepat, tetapi presisi dan penuh perhitungan. Ajian kilat 1000 yang ia kuasai mulai menunjukkan potensi penuh. Raka melakukan beberapa gerakan, percobaan di antara bayangan pasar, bergerak secepat kilat namun tetap terkendali. Ia menendang dan menangkis serangan imajiner, merasakan keseimbangan sempurna antara kecepatan dan ketepatan. Dalam hatinya, ia merasakan energi ajian itu menyatu dengan niatnya, menegakkan keadilan dan melindungi yang lemah, bukan mencari kemegahan atau kemenangan pribadi. Ia menatap wajah-wajah pedagang yang mulai berani menatapnya. Raka tersenyum tipis, menyadari bahwa kekuatan ajian juga berakar dari keberanian dan kepercayaan mereka. Energi kolektif ini kini menjadi bagian dari ajian kilat 1000 yang sesungguhnya, membuat gerakannya lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efektif dalam menghadapi lawan yang tangguh. Raka menyadari, rahasia terbesar ajian kilat 1000 bukan sekadar kilat di tubuhnya, tetapi harmonisasi antara kecepatan fisik, strategi, kesadaran, dan keberanian hati. Tanpa satu elemen pun, gerakannya bisa gagal, bahkan berisiko membahayakan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Kini ia memahami bahwa pertarungan melawan pimpinan preman bukan sekadar soal serangan dan refleks, tapi juga tentang kesadaran penuh terhadap setiap langkah. Dengan tekad baru, Raka berdiri, tubuhnya menyala dengan energi ajian yang terfokus dan terkonsolidasi. Ia merasakan kecepatan yang lebih presisi, kontrol yang lebih tajam, dan ketenangan yang tak tergoyahkan. Ini adalah ajian kilat 1000 versi penuh yang kini siap ia gunakan untuk menghadapi lawan terkuatnya. Bab ini ditutup dengan Raka menatap pimpinan preman dari jarak jauh, aura ajian kilat 1000 memancar, tubuhnya siap bergerak secepat kilat, dan matanya menatap lawan dengan tekad membara. Rahasia ajian telah ditemukan, dan pertarungan sesungguhnya, yang akan menentukan nasib pasar, hampir dimulai. Tiba saatnya, pimpinan preman melangkah maju dengan aura kilat ngampar yang menyala seperti petir hitam. Setiap langkahnya mengguncang tanah, membuat pedagang dan warga menunduk ketakutan.
Namun Raka kini berbeda, tubuhnya bersinar dengan energi ajian kilat seribu yang telah terselaraskan dengan hati dan pikirannya. Preman itu melepaskan serangan kilat pertama, tangannya bergerak secepat bayangan. Udara di sekitarnya berdesir dan setiap orang menahan napas. Raka menunggu sebentar, mengamati ritme serangan lawan, lalu mengalihkan langkahnya ke samping dengan presisi sempurna, menghindari serangan yang seakan mustahil dihindari oleh manusia biasa. Dengan satu gerakan kilat, Raka menyerang balik. Tubuhnya bergerak bagaikan petir yang menembus langit, menyerang dari sisi yang tidak terduga. Preman itu terkejut, wajahnya memerah-marah, menyadari bahwa lawannya bukan sekadar pemuda biasa. Setiap serangan Raka kini tidak hanya cepat, tetapi juga penuh kecerdikan dan kesadaran. Pertarungan itu membuat pasar berguncang. Debu beterbangan, karung dan gerobak terlempar, dan warga menunduk sambil menahan napas. Namun, ada rasa lega, Raka tidak melukai siapapun selain para preman yang memang menjadi ancaman. Energi ajian kilat seribu membantunya menjaga keseimbangan antara serangan dan perlindungan warga. Pimpinan preman melepaskan serangan bertubi-tubi, menciptakan kilat yang berputar dan mematikan. Raka menari di antara serangan itu, mengantisipasi dan memanfaatkan momentum untuk menyerang balik. Setiap gerakannya kini harmonis, menyatukan kecepatan, fokus, dan energi kolektif dari keberanian warga yang ia lindungi. Warga mulai berani berdiri lebih tegak, sebagian bahkan membantu mengalihkan perhatian preman-preman kecil yang tersisa. Keberanian mereka menjadi senjata tambahan bagi Raka, meningkatkan kekuatan ajian kilat seribu yang kini tampak lebih dahsyat dari sebelumnya. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini mulai terasa seperti medan perlawanan yang hidup. Raka menyadari bahwa ini adalah ujian terakhir sebelum menghadapi klimaks pertarungan. Cedera kecil di lengan dan kaki kini tidak lagi menghalanginya, justru membuatnya lebih waspada dan kreatif dalam menghadapi serangan pimpinan preman. Ketegangan memuncak, udara di pasar bergetar, dan setiap langkah Raka dipenuhi tekad membara. Bab ini ditutup dengan Raka menatap pimpinan preman dari jarak dekat, kedua tubuh memancarkan energi masing-masing, kilat ngampar lawan ajian kilat seribu. Pasar menahan napas, ketegangan mencapai puncaknya, dan semua tahu bahwa pertarungan yang menentukan nasib mereka akan segera meledak dengan dahsyat. Raka dan pimpinan preman kini berdiri berhadapan di tengah pasar yang hancur. Aura kilat seribu dari Raka dan kilat ngampar dari preman menyala, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan oleh setiap orang di sekitarnya. Debu beterbangan, pedagang menunduk, dan udara bergetar dengan energi yang luar biasa. Preman itu menyerang pertama kali, tangan dan kakinya bergerak secepat bayangan, menebas dan meninju dengan kecepatan mematikan. Raka bergerak secepat kilat, menangkis dan mengelak, setiap gerakannya presisi dan terkoordinasi sempurna dengan energi ajian kilat seribu. Para pedagang menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa ini bukan pertarungan biasa. Raka mencoba menahan serangan bertubi-tubi itu dengan keseimbangan dan ketenangan. Ia merasakan energi lawan yang luar biasa, namun ia tidak gentar. Dengan setiap langkah, ia mengatur napas, menyatukan pikiran, hati, dan kekuatan, menciptakan gerakan yang tidak hanya cepat tetapi juga penuh kehati-hatian dan perhitungan. Serangan demi serangan bertukar cepat, masing-masing menimbulkan suara dentingan dan desiran angin dari energi yang dilepaskan. Raka sesekali memanfaatkan bayangan pasar, gerobak, dan reruntuhan sebagai pengalih serangan, memancing pimpinan preman ke posisi yang kurang menguntungkan. Strateginya mulai membuahkan hasil, meski lawan tetap menekan dengan kekuatan penuh. Preman itu tiba-tiba melepaskan serangan beruntun yang lebih cepat dari sebelumnya. Raka nyaris kewalahan saat salah satu serangan mengenai pergelangan tangannya, menimbulkan nyeri tajam. Namun ia tidak menyerah, justru nyeri itu membuatnya lebih fokus, menggunakan celah kecil untuk mengimbangi serangan lawan. Energi ajian kilat seribu kini menyatu sempurna dengan kesadaran dan niatnya. Raka bergerak seperti bayangan yang tidak bisa diprediksi, menyerang balik dengan kombinasi kecepatan dan strategi, memaksa pimpinan preman mundur beberapa langkah. Pasar yang tadinya hancur perlahan menjadi saksi perlawanan yang luar biasa dari seorang pemuda Banten. Warga mulai mengintip dari balik reruntuhan, melihat bahwa keberanian Raka memberi harapan. Aura ketakutan yang sebelumnya menutupi pasar mulai memudar, digantikan rasa kagum dan semangat. Raka tahu, ini adalah saat penting, pertarungan ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga tentang keselamatan semua yang ada di pasar. Bab ini ditutup dengan Raka menatap pimpinan preman yang mulai kewalahan,
tubuhnya penuh luka ringan namun aura ajian kilat seribu tetap memancar, siap untuk serangan berikutnya. Ketegangan semakin memuncak, dan klimaks pertarungan yang menentukan nasib pasar semakin dekat, meninggalkan semua yang menyaksikan dalam rasa tegang yang mencekam. Raka kini mulai menguasai ritme pertarungan. Setelah mempelajari pola serangan pimpinan preman, gerakannya semakin terkoordinasi, memanfaatkan celah-celah kecil dari serangan lawan. Setiap gerakan menjadi lebih cepat, lebih presisi, dan lebih sulit diprediksi, membuat preman besar itu mulai kehilangan keseimbangan. Preman itu mencoba meningkatkan serangan, menggabungkan tenaga fisik dengan energi kilat ngampar yang dahsyat. Namun Raka bergerak selaras dengan energi sekeliling pasar, memanfaatkan reruntuhan, bayangan, dan momentum dari ketakutan yang telah berubah menjadi keberanian warga. Ia menyadari, kekuatan ajian kilat seribu kini bukan hanya ada dalam tubuhnya, tapi juga dipengaruhi oleh energi kolektif sekitar. Raka melompat tinggi, menghindari serangan mematikan yang bisa menghancurkan tubuhnya jika terkena. Ia menurunkan tubuhnya dengan gerakan secepat kilat ke sisi preman, menyerang balik dengan tendangan dan pukulan terfokus, yang bukan sekadar fisik tetapi memanfaatkan energi ajian untuk melemahkan lawan. Preman itu terhuyung, aura kilat ngamparnya sedikit memudar. Pertarungan semakin intens, debu beterbangan, gerobak kayu terlempar, dan suara benturan energi terdengar memekakkan telinga. Raka terus bergerak, memanfaatkan setiap celah untuk menyerang dan bertahan. Ia mulai menyadari bahwa pimpinan preman ini kuat, tapi terlalu mengandalkan kekerasan, sementara Raka menggabungkan kecepatan, strategi, dan hati yang tenang. Preman itu marah dan mencoba serangan kilat yang lebih agresif, namun Raka berhasil membaca pola gerakan terakhirnya. Dengan satu gerakan secepat kilat, Raka memanfaatkan momentum serangan lawan untuk memutar tubuhnya, memindahkan serangan ke arah yang aman, dan menimbulkan celah untuk serangan balasan yang menghantam. Preman itu terhuyung lagi, kali ini lebih parah. Warga yang menyaksikan mulai bersorak, memberi semangat tambahan bagi Raka. Mereka menumpahkan karung, melempar barang, dan bahkan sekadar mengalihkan perhatian preman-preman kecil. Energi kolektif ini semakin memperkuat ajian kilat seribu, membuat gerakan Raka semakin dahsyat dan sulit diimbangi lawan. Raka menatap pimpinan preman dengan mata membara, mengetahui bahwa satu serangan terkoordinasi bisa menentukan kemenangan. Dengan energi ajian kilat seribu yang kini penuh harmonisasi, ia mengumpulkan seluruh kekuatan dan fokus dalam satu gerakan kilat terakhir, siap melancarkan serangan yang akan mengakhiri pertarungan ini. Bab ini ditutup dengan Raka melesat seperti kilat ke arah pimpinan preman, aura ajian kilat seribu memancar luar biasa, tubuh dan pikirannya selaras sempurna. Preman itu menatap dengan mata terbelalak, menyadari bahwa kekuatan lawannya telah melampaui ekspektasinya. Pasar menahan napas, ketegangan mencapai puncaknya, dan klimaks pertarungan hampir terjadi. Raka menarik napas dalam, menahan ketegangan yang mengalir di setiap urat nadinya. Semua energi ajian kilat seribu kini terkonsentrasi sempurna dalam satu titik fokus. Ia tahu, serangan berikutnya harus menentukan hasil pertarungan ini. Satu gerakan, satu pukulan, akan mengakhiri dominasi pimpinan preman di pasar. Pimpinan preman menyadari bahwa lawannya telah berubah. Serangan-serangan sebelumnya yang cepat dan sulit diprediksi kini lebih terorganisir dan lebih mematikan. Kilat ngampar lawannya berkedip tak tentu, mencerminkan ketakutan yang mulai merayap di dalam dirinya. Raka menatap dengan mata membara, mengetahui bahwa saat ini adalah puncak pertarungan. Dengan gerakan secepat kilat, Raka melompat ke udara, tubuhnya berputar, memusatkan energi ajian dalam satu pukulan yang memancar seperti petir murni. Serangan itu bukan hanya fisik, tetapi juga energi yang menyatu dengan kesadaran, keberanian warga, dan niat suci untuk melindungi pasar. Aura cahaya mengelilingi tubuhnya, membuat semua yang menonton terpana. Preman itu mencoba mengantisipasi, melepaskan kilat ngampar dalam gerakan terakhir yang dahsyat. Namun Raka membaca ritme lawannya dengan sempurna. Tubuhnya bergerak dalam harmoni dengan energi sekeliling, mengalihkan serangan lawan dan membalas dengan pukulan penentu yang menghantam langsung ke pusat keseimbangan preman. Tubuh pimpinan preman terhuyung, aura kilat ngamparnya memudar seketika. Ia jatuh ke tanah dengan suara keras, menghentikan semua serangan yang menebar ketakutan selama ini. Pasar pun hening sesaat, seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Raka berdiri di depannya, tubuh masih bersinar, napasnya teratur, mata tetap fokus namun penuh belas kasih. Warga dan pedagang bersorak,
sebagian meneteskan air mata haru. Pasar yang dulu dikuasai ketakutan kini merasakan kebebasan dan keamanan. Raka menunduk sejenak, memberi waktu bagi preman yang kalah untuk bangkit jika mau sadar dan berubah, menunjukkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal kekuatan, tetapi juga pengampunan. Para preman yang tersisa terdiam, menyadari bahwa kekuasaan mereka telah berakhir. Beberapa memilih melarikan diri, yang lain menunduk menyesal. Pasar kembali aman, damai, dan warga mulai membersihkan reruntuhan sambil tersenyum lega. Raka menatap sekeliling, merasakan kebahagiaan yang lahir dari keberanian, strategi, dan ajian yang ia kuasai dengan benar. Bab ini ditutup dengan Raka berdiri di tengah pasar, cahaya ajian kilat seribu masih memancar lembut, menandakan kemenangan dan perlindungan. Pasar kini bebas dari penindasan, warga kembali beraktivitas dengan damai, dan Raka menyadari bahwa misi yang diberikan gurunya telah berhasil, menegakkan keadilan dan membawa harapan baru bagi semua. Pasar kini tenang, pedagang mulai menata kembali lapak-lapak mereka yang hancur, menumpuk kembali dagangan, dan membersihkan debu serta reruntuhan. Warga saling menolong satu sama lain, tersenyum lega, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, suara tawa kembali terdengar di antara gang-gang pasar. Raka berjalan perlahan di antara lapak-lapak, memastikan semua orang aman. Meski tubuhnya masih letih dan bekas luka ringan terasa nyeri, hatinya tenang. Ia melihat para pedagang dan warga menatapnya dengan rasa kagum dan terima kasih, menyadari bahwa keberanian satu pemuda telah mengubah nasib pasar mereka. Seorang ibu tua menghampiri Raka, memegang tangannya dan berkata, "Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan kami." Raka tersenyum, menepuk bahu ibu itu, dan menjawab dengan suara lembut namun tegas, "Ini bukan hanya perjuangan saya, Bu. Kita semua berani hari ini." Kata-kata itu membuat warga semakin percaya diri dan bangga. Anak-anak yang tadinya menangis kini berlarian di antara lapak-lapak yang mulai bersih, menjerit senang. Raka menunduk, tersenyum melihat mereka, merasakan bahwa misi gurunya untuk menegakkan keadilan bukan sekadar melawan preman, tetapi juga memberi harapan baru bagi generasi muda di pasar. Para preman yang kalah telah pergi atau menunduk menyesal. Pasar kini bebas dari rasa takut. Warga mulai menata ulang rutinitas mereka, berdagang dengan semangat baru. Beberapa pedagang bahkan mulai menyusun strategi keamanan kolektif untuk mencegah hal serupa terjadi lagi, terinspirasi dari keberanian Raka. Raka berdiri di atas satu gerobak, menatap pasar yang kini damai. Energi ajian kilat seribu yang memancar darinya terasa lembut, menandakan bahwa tugasnya tidak hanya tentang pertarungan fisik, tetapi juga menjaga harmoni dan keseimbangan di sekitar. Pasar ini kini menjadi simbol kemenangan dan keadilan. Seorang pedagang muda menghampiri Raka dan berkata, "Kau bukan hanya pemuda Banten biasa. Kau adalah pahlawan kami." Raka tersenyum tipis, merasa bahwa penghargaan itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua keberanian yang muncul dari hati warga. Pasar ini kini bukan lagi tempat ketakutan, tetapi tempat keberanian dan solidaritas. Bab ini ditutup dengan Raka duduk di pinggir pasar, mata menatap langit sore, tubuhnya lelah namun hati penuh damai. Suasana pasar yang aman dan damai kini menyelimuti setiap sudut. Ia tahu bahwa tugasnya telah selesai untuk saat ini, namun pelajaran tentang keberanian, strategi, dan ajian kilat seribu akan selalu melekat di hatinya, sebagai simbol perlindungan dan keadilan. Raka melangkah pulang ke pesantren dengan langkah tenang meski tubuhnya masih terasa letih. Di sepanjang perjalanan, ia mengingat setiap momen di pasar pertarungan, keberanian warga, dan rasa takut yang berubah menjadi harapan. Semua pengalaman itu kini terasa seperti pelajaran hidup yang berharga. Sesampainya di pesantren, Raka disambut oleh gurunya, Ki Bayu Wira. Wajah sang guru berseri, namun penuh kebijaksanaan. Ia menatap Raka dengan mata yang menilai, kemudian tersenyum dan berkata, "Raka, kau telah membuktikan sesuatu yang luar biasa. Kecepatanmu bukan hanya soal kilat di tubuhmu, tapi kilat dalam hatimu." Raka menunduk hormat, merasakan kebanggaan namun tetap rendah hati. "Guru, saya hanya berusaha melindungi yang lemah dan menjalankan ajaran yang diajarkan," jawabnya. Ki Bayu Wira mengangguk, menyadari bahwa muridnya telah memahami inti dari ajian, kecepatan yang selaras dengan kesadaran, keberanian, dan niat tulus. Sang guru memanggil murid-murid lain dan menceritakan keberhasilan Raka di pasar. Semua murid menatap Raka dengan kagum. Ia kini menjadi simbol bukan hanya kekuatan dan strategi, tetapi juga keteladanan moral, seorang pemuda yang menggunakan ajian untuk menegakkan keadilan,
bukan mencari kemuliaan pribadi. Raka duduk di depan guru, menceritakan seluruh perjalanan dari awal hingga kemenangan terakhir di pasar. Ia berbicara tentang rintangan, cedera, strategi, dan bagaimana keberanian warga ikut menentukan hasil. Ki Bayu Wira mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, dan tersenyum bangga melihat muridnya memahami makna sejati dari ajian yang diajarkan. Guru itu kemudian berkata, "Raka, ingatlah selalu, ajian bukanlah sekadar kekuatan fisik. Ia adalah perwujudan hati, pikiran, dan keberanian. Hari ini kau telah membuktikan bahwa seorang pemuda Banten bisa menjadi pelindung yang bijak dan adil." Kata-kata itu membuat Raka tersenyum, merasakan kepuasan batin yang mendalam. Malam itu, Raka merenung di serambi pesantren. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar, mengingat pasar yang kini aman dan damai. Semua pengalaman ini bukan sekadar tentang pertarungan, tetapi juga tentang memahami arti tanggung jawab, keberanian, dan keseimbangan antara kekuatan dan belas kasih. Bab ini ditutup dengan Raka tidur di kamarnya, tubuh lelah namun hati penuh damai. Ia menyadari bahwa perjalanan hidupnya sebagai pemuda Banten yang memiliki ajian kilat 1000 baru saja dimulai. Pelajaran dari pasar akan selalu membimbingnya, untuk melindungi, menegakkan keadilan, dan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Waktu berlalu, namun kisah keberanian Raka di pasar tetap hidup dalam ingatan warga. Pedagang dan warga sering bercerita tentang pemuda Banten yang dengan ajian kilat 1000 berhasil mengalahkan preman-preman dan membawa kedamaian. Nama Raka menjadi simbol keberanian, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Setiap kali ada ancaman baru di pasar, warga akan mengingat strategi dan keberanian Raka. Mereka menata keamanan kolektif, saling menolong, dan menjaga satu sama lain, terinspirasi oleh contoh yang telah ditinggalkannya. Pasar itu kini bukan sekadar tempat berjualan, tapi simbol harapan dan persatuan. Di pesantren, Ki Bayu Wira sering menceritakan kisah Raka kepada murid-murid baru. Kecepatan dan kekuatan itu penting, katanya, tapi keberanian, niat tulus, dan kesadaran adalah inti dari ajian. Ingatlah kisah Raka, pemuda Banten yang membuktikan hal itu. Setiap murid mendengarkan dengan penuh kagum dan semangat. Raka sendiri terus berlatih, menjaga ajian kilat 1000 tetap kuat dalam tubuh dan hatinya. Ia sadar bahwa kekuatan harus selalu dibarengi kebijaksanaan. Setiap langkahnya di pesantren, setiap ajaran yang ia terapkan, menjadi cerminan dari pengalaman dan pelajaran yang ia dapatkan di pasar. Meski kini pasar damai, Raka tidak sombong. Ia sering meninjau pasar, berbicara dengan pedagang, dan memastikan keamanan tetap terjaga. Keberaniannya menjadi teladan bagi semua, mengajarkan bahwa seorang pemuda, meski hanya seorang diri pada awalnya, bisa menginspirasi perubahan besar jika hati dan niatnya benar. Legenda Raka juga menyebar ke desa-desa sekitar. Anak-anak mendengar cerita tentang pemuda yang bergerak secepat kilat, melindungi yang lemah, dan